Halo, selamat datang di Summit Climb. Di dalam video kali ini, saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya kita menjadwalkan video yang kita upload di YouTube atau membuat schedule video yang kita upload di YouTube. Nah, di sini saya akan menunjukkan sedikit ya kepada kalian di sini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada 3 video ya, 1, 2, 3. Nah, di sini schedule ya, schedule. Ketiga video ini sudah saya jadwalkan. Yang pertama itu pada tanggal 24 November, kemudian pada tanggal 1 Desember dan 8 Desember. Setiap hari Selasa jam 12. Jadi, video ini pada tanggal 24 November nanti akan tayang atau bisa kalian lihat secara otomatis di YouTube pada jam 12 siang. Nah, bagaimana kita menjadwalkan video seperti ini? Jadi kita sudah mengedit videonya, kemudian kita jadwalkan agar tayang di kemudian hari. Caranya sangat mudah, saya akan tunjukkan sebentar lagi. Nah, untuk menjadwalkan atau membuat schedule video yang sudah kita upload sebelumnya, kemudian untuk bisa ditonton di kemudian hari, caranya sangat mudah. Jadi, kalian perlu masuk ke dalam akun YouTube kalian, kemudian create di sini ya, upload video, atau bisa juga dari halaman channel depan kalian di sini misalnya. Nah, ini hanya contoh saja ya. Ini adalah channel baru istri saya, My Bali Food. Nah, untuk menjadwalkan video itu sangat mudah. Kalian pergi ke sini ya, di sini create, kemudian upload video, atau dari dalam YouTube Studio kalian bisa create di sini, kemudian upload video. Jadi dua cara ini bisa dilakukan. Saya akan menunjukkan caranya di sini, upload video. Oke, nah sebelum kita mengupload videonya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, pertama kita harus menyiapkan videonya. Di sini saya sudah menyiapkan videonya ya, resep cara membuat cireng khas Bandung. Kemudian yang kedua adalah, yang perlu kita siapkan adalah di sini ya. Saya akan tunjukkan filenya dulu. Hal kedua yang perlu kita siapkan adalah deskripsinya. Deskripsi video. Ya, di sini saya sudah buat beberapa deskripsi video ya. Sebagai contoh di sini ya. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi, saya sudah membuatkan keterangan atau deskripsi video yang akan saya tempatkan di dalam video. Nah, video ini nanti adanya di sini ya. Jadi, kalau kalian perhatikan nanti di sini. Mana dia? Kita pergi ke depan dulu ya. Nanti kalian bisa lihat. Katakanlah kita lihat video ini ya. Ini kita stop dulu. Nah, deskripsi video itu adalah yang di dalam ini. Ya, jadi keterangan. Kalian boleh isi, boleh tidak. Tapi saya sarankan isi, karena ini akan membantu mengoptimasi video kita. Ya, di sini saya mengisi dengan resep-resep ya, karena tentang resep video. Ini yang mengisi bukan saya, dan yang membuat adalah istri saya juga. Jadi di sini ada tentang resepnya, cara memasaknya, dan yang juga tidak boleh ketinggalan adalah kita harus memberikan kredit kalau kita menggunakan lagu. Ya, dan lagunya itu harus boleh digunakan oleh kita untuk diupload ke YouTube. Di sini ada kreditnya, band sound ya untuk YouTube, kemudian YouTube Audio Library. Ya, jadi dua ini penting ya. Nah, itu. Jadi deskripsi atau keterangan video nanti kita masukkan di sini. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya. Nah, kemudian kita upload videonya dulu ya. Di sini kita upload videonya. Videonya sudah saya siapkan, saya letakkan di D. Di sini. Nah, ini resep cara membuat cireng khas Bandung ya. Nah, ini kita upload. Nah, dia akan mengupload ya. Nah, di sini adalah indikator ya. Dia sudah terupload berapa persen gitu ya di sini. Nah, ini videonya saya pause dulu karena ini pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi videonya akan saya pause dulu. Oke, jadi ini proses uploadnya sudah selesai. Lalu langkah apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Nah, saya biasanya mengisi title. Nah, titlenya ini kita buat sesuai dengan keyword yang ingin kita target. Ya, jadi kita ingin meranking untuk atau video kita tentang apa gitu ya. Kalau di sini videonya tentang cireng ya. Kata-kata cireng harus dimasukkan di judul
videonya ya, buat judul yang menarik. Kemudian deskripsinya ya, ini sebaiknya kita isi ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan deskripsinya. Nah, ini ya. Kemudian ada langkah-langkahnya. Nah, di sini ya. Nah, kemudian saya buat juga hashtag di sini. Kemudian di sini credit title. Nah, ini yang penting juga ya. Misalnya video kalian ada lagu atau background-nya ya. Lagunya itu biasanya mengandung copyright. Jadi kita sebaiknya menggunakan lagu-lagu yang tidak bercopyright atau bebas bisa kita gunakan untuk di YouTube dan di monetize. Jadi ini harus diperhatikan ya. Walaupun kalian cari di internet gitu ya, misalnya free copyright gitu ya, lagu yang bebas copyright. Nah, kalian perhatikan juga apakah di sana benar-benar free gitu ya. Maksudnya bisa kita gunakan dan tidak bermasalah pada saat kita upload ke YouTube. Nah, ini yang penting dan yang harus diperhatikan. Kemudian saya biasanya memberikan credit title kepada si pembuat lagunya. Nah, di sini ada lagu yang saya gunakan gitu ya. Nah, ini kemudian link lagunya ini atau websitenya apa kalau memang dia meminta untuk dimasukkan websitenya. Kemudian lisensinya ini bisa ya, bisa tidak. Sebaiknya dimasukkan ya kalau memang itu mempunyai lisensi gitu ya. Itu lisensinya bebas kita gunakan. Ya, kalau yang ini tidak penting ya. Ini hanya saya aja biar kelihatan lebih menarik gitu. Oke, kemudian keyword atau tag ya. Tag ini nanti kita isi. Nah, saya akan tunjukkan ya. Ini kita copy di sini, kemudian saya copy sampai di sini ya. Ini saya copy dulu, Ctrl C gitu ya. Kemudian saya kembali ke sini. Nah, ini saya paste di sini. Nah, ini ya. Kemudian ini saya kasih spasi dulu, kita perbaiki sedikit ya. Pasti ada perubahan ya. Oke. Nah, ini ya, ini hashtagnya. Boleh pakai hashtag, boleh tidak. Saya biasanya pakai hashtag. Kalau nggak pakai, tidak masalah gitu ya. Tapi sebisa mungkin gunakan hashtag ya. Karena video saya tentang resep gitu ya. Bukan video saya, video istri saya tentang resep. Jadi dia memasukkan atau kita harus memasukkan deskripsi sesuai dengan video kita gitu ya. Oke, di sini sudah. Nah, ini sudah. Oke, sudah ya. Kemudian thumbnail. Nah, thumbnail ini bisa kita ambil dari video yang sudah kita upload gitu ya. Nah, atau kita juga bisa membuat thumbnail sendiri. Nah, nanti kalian bisa cari ya di channel Sami Climb. Itu ada cara membuat thumbnail. Nah, ini kita klik dulu ya. Kita cari. Di sini saya sudah membuat thumbnailnya. Mana dia di D. Di sini ada My Bali Food. Kemudian video thumbnail. Di sini ada cireng ya, kita cari cireng. Nah, ini dia ya. Nah, saya pakai thumbnail yang ini. Thumbnailnya seperti apa? Ini saya tunjukkan ya. Semoga tidak terlalu besar di sini tampil. Nah, ini thumbnailnya. Nah, ini dia ya. Nah, saya membuat thumbnail seperti ini. Ada video panduannya saya sudah buat. Nanti kalian bisa cari aja di channel Sami Climb ya. Oke, ini sudah. Loh, kok hilang ya thumbnailnya? Mana dia? Ya sudah ya, thumbnailnya udah masuk tadi ya. Tahan dulu, kayaknya thumbnailnya salah itu ya. Oke, nah sudah. Kemudian playlist, nah ini juga penting ya, harus kita isi. Tapi kalau nggak diisi juga nggak masalah. Tapi kalau diisi itu lebih bagus ya. Nah sini saya baru buat satu playlist untuk menunjukkan video ini aja. Jadi saya klik di sini, daftar ya. Kita kelompokkan dalam daftar. Misalnya videonya itu ada tentang misalnya aneka kue, kemudian aneka tahu, misalnya gitu ya. Atau aneka ikan. Bisa kalian kelompokkan seperti itu dalam satu playlist. Sudah, kemudian nah, sekarang YouTube tuh ada seperti ini ya. Untuk anak-anak tidak dibuat untuk anak-anak. Keterangannya nanti kalian bisa baca ya, saya nggak perlu jelaskan di sini. Karena ini videonya tidak untuk anak-anak, meskipun bisa ditonton untuk anak-anak, kita masukkan ke sini ya. Saya biasanya begitu. Kemudian di sini saya klik pilihannya yang ini. Kemudian klik more option gitu ya. Nah ini langsung kita isi bagian tag-nya ini ya. Tag-nya ini. Nah ini saya bilangnya keyword gitu ya. Itu tag. Kalian bisa buat tag-nya yang sesuai dan relevan gitu ya dengan video kalian. Jangan ngisi tag yang misalnya tidak sesuai. Misalnya ini kan tentang masak gitu ya. Terus kalian mengisinya dengan komputer, jualan komputer misalnya gitu ya, HP misalnya gitu. Nggak relevan gitu ya. Dan itu melanggar peraturan YouTube juga. Nah ini tagnya. Kalau ngisi satu-satu seperti ini ya. Misalnya terus kasih koma, dia jadi ya seperti itu ya.
Jadi caranya seperti itu. Oke, sudah. Terus ininya ya. Kategorinya apa? Kalian bisa pilih. Saya biarkan seperti itu default gitu ya, people and blog. Kemudian klik next. Sebentar saya cek dulu ya, semua sudah. Kemudian klik next. Kemudian nah ini ya, video elemennya. Kalau video kalian masih baru satu gitu ya, mungkin video elemennya nggak perlu diisi. Nanti aja setelah udah 5 atau 4 video baru kalian balik lagi kalian edit gitu ya. Ini saya add dulu. Ini caranya seperti ini ya. Nah ini videonya bisa kita pilih, klik ini gitu ya. Misalnya videonya tentang apa misalnya ya. Kalian bebas ya. Mungkin yang mana? Yang ini misalnya gitu ya. Yang ini best for view misalnya gitu. Oke, kemudian save. Kemudian add card. Add card ini yang muncul ya di video bagian atas di sini ya. Nah, klik add video. Bisa juga playlist, bisa juga channel lain ya. Misalnya kalian punya 10 channel gitu ya. Kalian bisa tambahkan channel ke sini ya. Jadi orang lain bisa tahu oh ada channel yang lain, atau channel teman kalian, keluarga kalian atau siapapun itu bisa dimasukkan ke sini. Nah, saya video aja. Di sini videonya yang mana ya? Mungkin sebentar. Mungkin ini ya. Oke, itu sudah. Kemudian ini kan di depan ya, kalian bisa mau tambahkan lagi di tengah sini ya, misalnya gini. Kemudian add card di sini, pilih ya mau playlist, channel atau apa. Nah, video misalnya gitu ya. Kemudian saya pilih misalnya ini gitu ya. Nah, di tengah. Jadi nanti kalau udah sampai sini ya dia muncul di atasnya gitu ya. Oke, kemudian jangan lupa save. Nah, ini sudah selesai gitu ya. Selesai, kemudian klik next. Nah, ini kalau kalian mau langsung upload saat itu juga ya, pilih public gini ya, public, kemudian publish gitu ya. Tapi kalau misalnya mau di schedule, pilih schedule gitu ya, tanggal atau Desember ya, misalnya Desember tanggal berapa ya, terakhir kemarin saya lupa itu, terakhir tanggal 8 ya, berarti hari Selasa lagi itu tanggal 15 ya. Jadi saya mau schedulekan ini untuk tanggal 15 ya. Ntar dulu. Ya benar ya. Ya, boleh deh tanggal 15 ya. Tanggal ya, misalnya tanggal 15 gitu ya. Tanggal 15 jam berapa misalnya gitu ya. Misalnya jam 12 PM gitu ya. Atau pagi misalnya, itu juga bisa ya. Gitu. Oke, kemudian kalau sudah ya, klik publish, schedule ya, klik schedule atau publish. Ingat ya, kalau misalnya mau di-upload saat itu juga ya, pilihannya adalah di atas sini ya. Nah, ini pilih public ini ya. Pilih public, tapi kalau mau schedule pilih seperti ini ya. Desember tanggal 15 tadi jam 12 PM ya. Kemudian klik schedule di sini ya. Nah, klik schedule, kita tunggu sebentar, dia sudah terupload gitu ya. Nah, ini dia sudah terupload. Kalau kita lihat di sini, ini kita close di sini ya. Ini kita pause dulu. Nah, ini ya. Nah, ini sudah ada schedule ya, tanggal 1, tanggal 8, dan tanggal 15. Jadi nanti pada tanggal 1 Desember dia akan muncul ya di YouTube kalian gitu ya, di sini. Mana dia? Sebentar, saya tunjukkan. Nah, di sini ya, di bagian upload. Jadi nanti dia akan muncul di sini baru gitu ya. Yang lain kegeser ke sana, video yang kalian jadwalkan ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, ini bisa kita tonton ya. Video ini bisa kalian tonton pribadi ya. Kalian tonton untuk dilihat lagi, atau misalnya kalau mau diedit bisa diedit ya di sini ya. Di detailnya atau apa gitu ya. Bisa kalian edit di sini title-nya, deskripsinya. Tapi kalau mau keseluruhan ya di sini ya, diedit. Jadi begitu caranya kita mengupload video yang dijadwalkan di YouTube. Nah, ini saya kasih unjuk ya contohnya video yang sudah kita jadwalkan, kita schedule. Nah, di sini masih private ya, jadi orang lain nggak bisa nonton, cuma kita doang gitu ya. Nah, ini coba kita putar. Nah, seperti ini. Halo semuanya, hari ini Ya kan? Ya, nanti ini tanggal 15 dia muncul video tentang cireng khas Bandung gitu ya. Oke, jadi begitu aja cara mengupload video yang dijadwalkan di YouTube. Sangat mudah ya.
Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah video. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.